Yo, balik lagi sama gue di channel Netin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin, ya, kemudian Bitcoin Dominance dan juga Choke Inu. Jadi udah cukup sering ya saya melihat komen Choke Inu. Jadi coba kita bahas untuk dari segi teknikalnya di video kali ini. Jadi selamat hari, sekarang udah Sabtu teman-teman ya, udah masuk weekend lagi, cepet banget waktu berlalu. Jadi ya bisa enjoy your weekend teman-teman. By the way, market merah merona lagi dan Fear and Greed Index terdampak juga ya tentunya. Kita bisa lihat di level 51 which is netral. Dan ya menjelang balik lagi ya, menjelang tanggal 15, sekarang itu tanggal 11 ya, which is berarti 4 hari ya lagi. Itu bisanya market menjelang rilis data CPI itu merah lagi. Kemudian Fear and Greed Index lebih mengarah ke fear ya, mungkin hit di sekitaran 40. Itu masih possible terjadi ya. Kita lihat ini ya, overallnya merah juga ya untuk altcoinnya, keseret juga lah sama Bitcoinnya ya. Kemudian kemarin ada saya bahas juga untuk si Bitcoin setelah dia retest 63.000 ya, masih peluang untuk lanjut turun dan juga update render juga ya. Kita lihat juga untuk liquidation heat map secara weekly-nya. Bagian atas ini udah kejemput, kemudian jemput lagi bagian bawah yang tebel di 60.400-an ini udah kejemput. Tadi itu lowestnya di 60.100-an dolar ya. Jadi atas bawah udah kejemput seperti yang kemarin saya sampaikan juga. Minimal kita melihat Bitcoin sideways aja overallnya di range 3.000 dolar itu di sekitar 60.000 sampai 63.000 dolar menjelang tanggal 15 ya. Dan ya koreksi langsung nggak lama datang ya setelah saya upload video itu tadi malam ya, selang berapa jam kemudian market merah merona kembali. Kemudian ya kita lihat juga di sini ya untuk update Bitcoin secara daily. Kemarin juga sudah saya sampaikan, naik itu bisa sekedar retest karena balik lagi pelaku pasar itu menunggu tanggal 15. Institusi udah mulai stop buying. Jadi kemungkinan besar ketika kita melihat adanya rebound atau adanya rejection ya, itu sekedar retest aja. Sama seperti pembahasan kemarin ya, seperti ini. Ini udah drop, naik sekedar retest, lanjut turun lagi. Naik lagi sekedar retest, lanjut turun lagi. Naik lagi sekedar retest, lanjut turun lagi. Naik lagi sekedar retest ya, lanjut turun. Naik ya, kemarin tuh naik sekedar retest, lanjut turun lagi ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Gambarannya pun masih sama seperti update video bener-bener kemarin saya update. Dan dia benar-benar bereaksi terhadap SNR sebelumnya di sekitar 63 ribuan dolar, plus di situ ada EMA 21 time frame daily. Jadi ya ini benar-benar memberikan efek ya untuk si Bitcoin kembali terdecline dan mendapatkan rejection strong. Dan sekarang malah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Makanya kemarin itu closing memang kita bisa lihat adanya bullish engulfing. Tapi bullish engulfing di masa seperti apa dulu? Ya, kita melihat secara daily bullish engulfing, tapi di masa institusi udah mulai stop beli ya. Jadi wait and see. Kemudian benar-benar pelaku pasar itu menunggu tanggal 15. Itu momen krusial juga untuk market. Jadi bisa dibalikan sedemikian cepatnya dari bullish engulfing berubah jadi bearish engulfing teman-teman. Nih, ya cuman hitungan jeda 1 hari aja langsung berubah ya bias market. Oh, kemarin pasti banyak yang ngira wah ini kayaknya bullish. Kenapa bisa dibilang bullish? Oke, dia drop, grab likuiditas, naik, reject ya. Di sini cuman sekedar retest, yes. Ketika Bitcoinnya 64 ribuan dolar ini kan saya juga ada update ya. At least dia retest dulu nih di 61.000, 60.000 dolar before dia lanjut naik. Kelanjutan naik pun kita lihat dulu nih. Oke, ternyata dia ketahan nih lanjut naiknya di EMA 21 dan juga SNR Bitcoin sebelumnya di box putih pertama. Oke, berarti next possible apa? Masih possible untuk koreksi mengingat kondisi ya overall market seperti apa. Nah, itu bisa menjadi salah satu outlook tambahan juga, bahan pertimbangan juga. Kita melihat nggak cuma dari segi teknikal, tapi juga ada pertimbangan lain ketika banyak pelaku pasar menunggu misalkan news event penting. Kemudian kita juga lihat dari ETF flow-nya seperti apa gitu ya. Jadi possible untuk reject, dan benar ternyata reject bahkan sampai di 60.100 dolar. Jadi kalau misalkan memang kondisi terus seperti ini, every time Bitcoin mencoba rebound naik selalu kena reject ya, possible dia malah bisa balik kandang lagi nih ya, balik ke box ajaib lagi bisa teman-teman ya, di sekitar 57.000 dolar, 56.000 dolar itu masih possible untuk si Bitcoin ya. Jadi at least itu dulu update untuk Bitcoin secara daily. Meanwhile kita lihat secara hourly-nya. Nah, ini untuk hourly-nya
terakhir kali memang dia ada rejection ya, dari sini adanya rising wedge, kemudian dia drop naik untuk sekedar tes, kemudian lanjut turun, bahkan breakdown dari area demand sebelumnya kita bisa lihat adanya breakdown, mantul pun sekedar grab likuiditas kita bisa lihat ya atas SNR si Bitcoin di area sini ya, dia bisa dibilang juga false break lah teman-teman ya, grab likuiditas naik seolah-olah dia create base mau lanjut naik kan, kurang lebih seperti itu, tapi langsung reject keras, satu red candle besar bahkan ngejebol dari area demand box hijau ini. Nah, sekarang next area target pasti di demand lebih bawahnya lagi di sini secara time frame 1 jam by the way ya. Ini di level 58.800 dolar. Ya, jadi ekspektasinya dari ketika dia grab likuiditas ataupun testing area itu mendapatkan reaksi lah minimal dia tes lagi ke box hijau di sekitar 61 ribuan dolar minimal. Ya, ekspektasinya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini aja bablas ataupun reaksinya seperti apa? Reaksinya lemes gitu ya. Pelaku pasar benar-benar wait and see lah. Kebanyakan mayoritas buang barang, takut gitu ya. Takut nanti CPI-nya malah makin jelek, wah market bisa merah merona, the Fed masih ngundur lagi untuk nge-cut rate dan lain sebagainya. Itu kan ketakutan pasar saat ini. Jadi at least di sini dia udah drop, naik bertahap seperti ini ya, rejection lagi. Kemudian kita lihat another rebound cuman sedikit, maybe reboundnya cuman sampai ya let's say dari 58.800-an cuman ke 60.300-an dolar gitu ya. Mantulnya lemas seperti ini, malah lanjut breakdown lagi. Wah, ini possible untuk ke swing low terakhirnya dia di sekitar 56 ribuan dolar. Ya, jadi another scenario seperti ini perlu sekali diwaspadai mengingat kondisi overall market yang memang sudah pindah dia dari greed ke fear. Kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita lihat time frame waktu jamnya pun ini juga kenaikannya bertahap ya. Kita bisa lihat seperti rising wedge, mini rising atau channel juga bisa teman-teman. Ya, tinggal kita lihat aja apakah memang dia naik sedikit untuk grab likuiditas atau testing bagian atas before dia another rejection lagi, atau ya memang dari area sini udah lanjut turun aja. Ya, kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin perspektifnya ya. Minimal kalau Bitcoin dominans ya dia masih berada ya, mencoba mempertahankan posisinya di trendline support yang sebelumnya di testing nih 1, 2, 3, 4 udah 4 kali di testing. Jadi kalau misalkan Bitcoinnya ini lanjut turun, kemudian Bitcoin dominansnya dari area sini ya malah melanjutkan penguatannya break and retest, wah ini kabar buruk untuk altcoinnya. Jadi benar-benar dipantau ya. At least kalau misalkan Bitcoin turun, Bitcoin dominance ini juga terdampak breakdown ya, untuk altcoinnya memang ke bawah arus tapi tidak terlalu signifikan turunnya ketimbang ketika Bitcoinnya turun kemudian Bitcoin dominance ini malah breakout. Nah, itu benar-benar danger lah untuk altcoinnya ya. Oke, sekarang kita bahas untuk Chok Inu. Nah, ini adalah salah satu meme coin juga yang teman-teman sering banget ya komen Chok Inu. Kalau misalkan kita lihat di CoinMarketCap dia berada di peringkat 306 teman-teman ya, berada di 306. Kemudian di sini kayaknya dia dari AVAX ya. Nih di sini kontraknya nih pakai AVAX Change teman-teman. Oke, ini ada beberapa exchange yang teman-teman mungkin pengen tahu Chok Inu itu marketnya di mana aja sih, bisa lihat di CoinMarketCap, cukup lengkap lah teman-teman. Oke, dari segi price action sebelumnya sempat saya melakukan analisa juga ya. Di sini ada tarikan Fibo dari previous high-nya ke swing low ya, pas banget. Kita bisa lihat di sini New ATH dia testing ke retracement 1,2 sampai 1,6. Kita bisa lihat ya, dia fill di sini ya. Kemudian rejection dari situ. Jadi New ATH-nya pas banget dengan Fibo 1,2 sampai 1,6 itu di sekitar harga 0,004896 sampai 6023 dolar. Oke, untuk Chok Inu. Nah, sekarang kan Chok Inu udah reject dari sana. Pertanyaannya berikutnya adalah next-nya berapa, bro? Ya, ketika sebelumnya ini adanya resisten, ya become support juga nggak mampu ya menahan laju penurunan si Chok Inu. Kemudian berubah kan menjadi resisten kembali ya, box putih ini. Sekarang kita bisa secara daily ya kita hubungkan seperti ini, terbentuk sebuah trendline juga resisten and then trendline support. Nah, ini rapi banget sebenarnya ya kalau kita melihat dari sisi sini. Ini udah turun teman-teman, dia turun dari sini, kemudian naiknya bertahap membuat range dan sekarang kelihatannya sudah breakdown dari trendline support plus channelnya ya. Kita bisa bilang ini bear flag pattern kalau kita lihat dari overall movementnya, dari waktu dia turun kemudian perlahan naik kemudian breakdown juga, atau kita lihat dari
channel ini aja. Intinya dia sudah breakdown. Biasanya bear flag pattern atau channel yang sudah di breakdown ini bisa mendorong untuk harga bisa lanjut lebih turun lagi. Ya, pertanyaannya ketika memang dia valid lanjut turun ya, naik sekedar retest lanjut turun, kemudian di sini juga daily-nya ketahan di EMA 21 ya, garis warna biru, maka next area ini ke demand secara daily time frame di sini, teman-teman. Nah, ini di sekitar 0,01372 sampai 1623 dolar. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk next area pemberhentian si Chok Inu. Ya, jadi worst case-nya dia bisa visit testing sampai level area tersebut. Untuk invalidasinya bagaimana? Ya minimal dia harus mampu dulu nih masuk lagi ke dalam channelnya, kemudian break terhadap EMA 21. Itu dulu aja yang perlu kita lihat secara bersama-sama. Ya, jadi at least kurang lebih seperti ini nih. Dia break signifikan retest untuk dia lanjut naik lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang nanyain untuk Chok Inu gimana untuk invalidasinya. Sebentar nih, coba saya tandain di sini. Oke. Nah, hijau, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk Chok Inu. Jadi memang ini sangat rapi banget pergerakannya. Sama seperti sebelumnya ini cukup rapi ya untuk Chok Inu. Tinggal kita lihat aja. Retest ini biasanya memang ngelit untuk dia lanjut turun ngetes next area demand. Minimal untuk invalidasinya juga sudah saya sampaikan untuk beberapa areanya ya. Dan juga at least dia harus mampu break and retest dulu nih. Ya, dari level-level 2953 atau sekitar 0,75 dolar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Chok Inu ya. Dan juga untuk Bitcoin Dominance, wah ini lagi naik ya Bitcoin Dominance. Dan juga untuk si Bitcoinnya lagi turun ya. Wah, ini kurang bagus lah untuk altcoinnya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk update market. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa untuk analis kembali dan sampai jumpa untuk next video sama profit.